Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Saudara Adisti Larasati. Selain di wilayah Jabodetabek, banjir juga merendam sejumlah wilayah, salah satunya adalah di Pekanbaru Riau, kemudian juga ada di Karawang, Jawa Barat, dan juga di sejumlah wilayah lainnya. Banjir yang merendam permukiman warga Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat, hari ini mulai turun sekitar 30 cm. Meski mulai turun, namun ratusan rumah masih terendam dengan ketinggian air yang terdalam, bahkan mencapai 2 meter. Dan beginilah pantauan udara kondisi banjir yang masih merendam permukiman warga di Dusun Kampek dan Dusun Pegasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara terlihat rumah-rumah warga ini masih terendam air, bahkan beberapa rumah terendam hingga bagian atapnya. Karena kondisi banjir yang masih cukup tinggi, warga masih harus bertahan di posko pengungsian. Untuk wilayah untuk wilayah Desa Karangligar saat ini tercatat lebih dari 1.500 jiwa terdampak dan masih bertahan di pengungsian. Saudara, banjir di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat hingga hari ini masih berkisar 1 hingga 2 meter, saudara. Memasuki hari ketiga banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, permukiman warga masih terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, namun rata-rata ini berkisar 1 hingga 2 meter. Warga memilih masih bertahan di sekitar rumah untuk memastikan barang berharga mereka aman. Sekarang tuh udah mulai surut, cuma surutnya ini kan agak lambat ya. Paling semalam saya perhatikan itu 40 cm surutnya itu butuh waktu sekitar 4 jam. Karena memang kan ini kan ada 2 arus ya. Jadi impitan sungai dari Citarum sama Cibeet, sehingga semalam itu kan debitnya itu kan Cibeet kan udah mulai turun ya, sementara Citarum itu makin naik, sehingga ya arus dari Cibeet agak tersendat oleh Citarum. Sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengidentifikasi juga apa saja yang menjadi masalah utama terjadinya banjir besar di Bekasi dan juga Jabodetabek lainnya. Dan di antara itu tentu ada kaitan langsung dengan pekerjaan infrastruktur. Tapi kita juga paham bahwa banyak sekali yang harus dilakukan bukan hanya di tingkat pusat tapi tingkat daerah. Oleh karena itu kita cari kebersamaan dan cari solusi bersama ini agar benar-benar efektif. Nanti saya berharap Pak Menko kita harus lakukan rakor berikutnya. Jadi kita undang semua pihak untuk mencari solusi yang lebih permanen. Kalau tadi disampaikan pintu air ada yang rusak, ini tolong dicek betul sejak kapan rusaknya dan apa yang harus dilakukan, begitu ya. Karena memang di saat-saat krisis tidak boleh ada malfunction, ada kerusakan di alat atau di infrastruktur yang benar-benar utama dan menentukan. Nah ini contoh bahwa kita harus cegah kerusakan-kerusakan seperti ini agar tidak terjadi lagi kemudian di masa depan. Kemudian tadi bicara juga pola tata guna. Jadi ini juga yang harus benar-benar serius Pak Menko, kita tata dengan baik Pak Wagub. Karena jangan sampai apa yang terjadi di kabupaten kota yang lain dampaknya ke kota Bekasi atau ke tempat-tempat yang lain. Kita tahu seringkali ada atau kesalahan atau ketidaksesuaian paling tidak penggunaan lahan atau ruang wilayah. Di sini saya ingin juga tentunya menghadirkan Kementerian APR BPN untuk kita
bedah bersama-sama. Bicara Bogor misalnya, bicara Puncak misalnya, coba dicek sekali lagi, dan kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas, karena kalau tidak, ini akan berulang. Jadi setinggi apapun tanggul yang kita buat, kalau hulunya tidak diselesaikan masalahnya, ya masa mau bikin tanggul setinggi-tingginya, nanti jadi monumen tanggul tertinggi, tapi kalau hulunya nggak diselesaikan, akan selalu ada permasalahan yang serius. Gitu. Nah, ini yang juga harus disesuaikan ke depan. Lalu, tapi juga tidak kemudian, tadi saya dengar Ibu Dirjen bahwa tetap harus dilakukan penguatan dengan tanggul-tanggul di sekeliling Bekasi, dan Bapak Ibu kita sudah dengar semua, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sangat menginginkan hadirnya giant seawall itu sebetulnya untuk menjadi solusi yang jitu untuk mencegah banjir rob, penurunan atau land subsidence dan lain sebagainya, karena ini sepertinya numpuk semua dari atas, ya kan, kemudian banjir rob begitu, jadi semuanya terjadi dalam saat yang bersamaan sehingga terjadi banjir yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Embung-embung untuk menampung air ini juga perlu dihitung lagi, Ibu Dirjen dibantu menghitung di mana berapa jumlahnya, kapasitasnya dan lain-lain, termasuk polder-polder yang harus disiapkan juga. Sekali lagi jangan sampai nanti tidak dihitung dengan cermat, sehingga kalau ada solusi itu jangan tanggung-tanggung. Menurut saya harus sesuai benar dengan prediksi dan kapasitas yang dibutuhkan. Yang lain-lain saya rasa saya sangat mengapresiasi Kepala BNPB dan Bapak Ibu semua, Pak Menko. Tanggap darurat saya rasa ini sudah dijalankan dengan baik, cekatan, evakuasi dapur umum, kemudian tentunya infrastruktur pendukung, listrik, penerangan dan lain sebagainya. Dan memang rekayasa atau operasi modifikasi cuaca ini memang harus menjadi andalan juga dalam menghadapi krisis iklim, cuaca ekstrim yang kita seringkali juga hanya mendapatkan konsekuensi itu, apa yang terjadi di dunia. Oleh karenanya memang pendekatan operasi modifikasi ini saya rasa juga harus dikedepankan. Cost-nya kita berbagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa terus dilakukan, terutama nanti di tanggal berapa, 11 ya, sampai dengan 20 Maret yang diperkirakan menjadi puncak curah hujan di Jabodetabek ini. Untuk sekolah-sekolah tadi Pak Mendik Dasmen ada lebih dari 114 sekolah. Ini juga harus kita perhatikan anak-anak kita, sehingga nanti alat-alat kebersihan tadi dibayangkan seperti dia pasti masih berantakan sekali ya, padahal suasananya mau ujian lagi Ramadan begitu. Jadi memang kita harus staff betul, Bapak Ibu staff, dan mudah-mudahan bisa segera dilakukan pembersihan sehingga kotanya kembali beraktivitas lebih normal lagi. Jembatan-jembatan putus, langkah cepatnya memang dengan jembatan Beli punya angkatan darat, tapi nanti juga dihitung lagi Pak untuk membangun jembatan yang lebih permanen. Nanti kita juga bantu hitung dari Kementerian PU ya. Dengan demikian harapannya tidak terlalu mengganggu mobilitas masyarakat termasuk barang ketika ada jembatan yang sudah sangat membahayakan. Kita harus perbaiki dan perkuat lagi. Saya rasa itu Pak yang dapat saya perkuat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Kami dari Kemenko Infrastruktur tentunya siap dan ingin terus memberikan dorongan, dukungan. Kami ingin memastikan juga bahwa ketika kita merencanakan sesuatu yang baik untuk masa depan Indonesia, tapi di depan mata kita yang lebih urgent adalah membantu rehabilitasi dan rekonstruksi daerah dan masyarakat pasca bencana, karena justru mereka lah yang harus didahulukan.
sebelum kita berpikir yang lainnya. Tapi tentu kita juga berpikir jangka panjang agar ini tidak terulang lebih buruk lagi di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Pak Wali Kota. Ya, silakan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Menteri PMK, Bapak Menteri Koordinator BK, Bapak Menteri Mendikdasmen, Bapak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, dan Wakil Kota, dan seluruh yang hadir. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya hanya menambahkan apa yang telah disampaikan, bahwa kami bertanggung jawab di teknis ya, dan untuk masalah publik dan sosial ini memang kami mohon bantuannya dari teman-teman Pemda ya, karena mereka memang yang bertanggung jawab untuk masalah teknik masalah sosial maupun publik ya. Yang kita akan lakukan untuk jangka panjang adalah melanjutkan tanggul yang memang belum terselesaikan. Nah, ini memerlukan pembebasan tanah. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian, baik untuk yang sistem di Kali Bekasi maupun yang di sistem Ciliwung. Ya, karena di Ciliwung juga ada beberapa tempat yang memang harus segera pembebasan tanahnya dilakukan. Karena desain kami sudah siap, Pak. Dan ada beberapa sudah ada di DIPA gitu ya. Ini yang tentunya kita memerlukan kerjasama gitu ya. Nah, ya, baru saja tadi kita dengarkan keterangan yang dilakukan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini saudara tengah menghadiri rapat koordinasi bersama dengan lembaga terkait. Salah satunya adalah dari Kementerian PU, kemudian juga ada dari BNPB, dan juga lembaga terkait lainnya untuk membahas soal bagaimana penanganan pasca banjir yang kita tahu bersama, saudara. Banjir ini terjadi di hampir seluruh wilayah di wilayah Jabodetabek. Salah satunya yang paling parah adalah di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ada sejumlah arahan yang nantinya sudah disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Salah satunya adalah tadi yang disoroti soal kepastian alat peringatan dini banjir yang harus dicek apakah dalam keadaan rusak ataupun berfungsi. Itulah yang kemudian menjadi sorotan, termasuk juga kepada BNPB terkait dengan koordinasi di hulu dan juga hilir. Sementara di hilir akan ada rencana memang pembangunan tanggul, dan termasuk juga soal evakuasi terhadap korban bencana banjir, dan juga sekolah-sekolah terdampak serta jembatan putus, saudara. Ini kita sedang melakukan. Silakan duduk. Silakan.